Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur bahwa kita bisa kembali lagi beribadah. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Mei 2020. Saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus nyata dan terus Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita sama-sama terus berdoa supaya minggu depan kita boleh beribadah bukan secara online, tapi beribadah di gereja kita tercinta GKI 2. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami ya Bapa. Kami mau bawa hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, terus menyembah-Mu, terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat pengampunan yang Engkau berikan bagi setiap kami sampai dengan saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami ya Bapa. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari siapkan hati kita. Penuhiku
jemaat Tuhan, kita bersama-sama mengangkat pengakuan iman resmi kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, minta sama di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Kau memberikan sekali lagi kesempatan kami untuk kami boleh duduk diam menerima firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan janji-janji firman-Mu itu iya dan amin bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih daripada perjalanan, berharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku,
Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam hidup setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar dan begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, mari Engkau tolong setiap kami supaya kami dapat memahami akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati dan pikiran kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 6 mulai ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Lukas pasal 6 mulai ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Begini firman Tuhan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengangkat satu tema buat kita semua, yaitu mengasihi sesama. Salah satu ciri pengikut Kristus adalah mengasihi Bapak Ibu. Karena Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi setiap kita di dalam hal mengasihi. Untuk itu, siapapun kita, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Yang dimasukkan oleh kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik di tempat kita bekerja, di sekeliling rumah kita, di tempat kita melayani, adalah sesama kita, yaitu baik orang-orang yang peduli kepada kita, bahkan orang-orang mungkin membenci atau jahat kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu mari kita saling mengasihi. Itu yang Tuhan mau bagi setiap kehidupan kita, sehingga saya dan Bapak Ibu semua menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat ada banyak pengikut Kristus tidak menjadi contoh di dalam hal mengasihi. Karena apa? Kasih bukan hanya sebatas perkataan, tapi kasih satu bukti nyata yang kita lakukan di dalam hidup setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena tanpa perbuatan semuanya tidak ada artinya. Tapi dengan perbuatan yang kita lakukan, dengan tindakan yang kita lakukan, itulah yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk itu, marilah kita saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi sesama lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca? Dikatakan di ayat yang ke-27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik bagi orang yang membenci kamu. Hal pertama, cara kita di dalam mengasihi sesama yaitu berbuat baik.
setiap kita. Mari kita berbuat baik bagi sesama kita, walaupun orang itu mungkin sering membenci kita, walaupun orang itu sering membuat hati kita kecewa. Tapi Tuhan mau mari kita berbuat baik kepada mereka, supaya nama Tuhan yang terus dimuliakan. Bapak Ibu, ada seorang mertua dengan menantunya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Menantunya ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kasar, begitu tidak baik, bahkan sering menyakiti hati ibu mertuanya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibu mertuanya ini begitu baik kepada menantunya. Dia begitu mengasihi menantunya, walaupun menantunya ini sering menyakitinya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ibu mertuanya ini begitu mengasihi menantunya, begitu peduli, bahkan berbuat baik kepada menantunya ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini satu hal yang begitu luar biasa. Dan Tuhan juga mau setiap kita, siapapun kita, mari kita berbuat baik kepada sesama kita, bahkan kepada orang-orang yang mungkin sering membenci kita atau memperlakukan kita tidak baik. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang menghadapi wabah virus corona. Untuk itu, biar lewat wabah virus corona yang sedang kita hadapi ini, kita semakin melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Secara khusus melakukan kebaikan kepada banyak orang, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, mari kita tolong, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lakukan kebaikan walaupun sekecil apapun yang kita lakukan. Itu sangat bernilai di mata Tuhan. Untuk itu, marilah berbuat baik kepada sesama kita, sehingga nama Tuhan yang terus dimuliakan, yang terus ditinggikan di dalam hidup setiap kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini satu hal juga yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hal kedua, selain kita berbuat baik bagi sesama kita, hal yang kedua Tuhan mengajarkan kita berdoa bagi sesama kita. Saya mau tanya kepada kita di sini, siapa di antara kita yang pernah berdoa buat orang yang pernah membenci kita? Siapa di sini yang pernah berdoa buat orang yang pernah membuat hati kita kecewa? Siapa di sini yang pernah berdoa buat orang yang mungkin sering jahatin keluarga kita? Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau boleh kita jujur, mungkin bisa dihitung berapa orang saja yang bisa melakukan ini, yang sudah melakukan firman Tuhan ini. Tapi hari ini Tuhan mau setiap kita berdoa bagi sesama kita, walaupun pernah melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan mau. Bukan hanya kita berbuat baik atau berdoa saja kepada orang yang baik kepada kita. Bukan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kebanyakan orang saat ini, dia berbuat baik atau berdoa ketika orang itu baik kepada dia, ketika orang itu peduli kepada dia, sehingga dia berdoa. Tapi justru Tuhan mau setiap kita, orang
supaya mereka juga merasakan, menikmati kasih yang dari Tuhan. Mari benar-benar kita lakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa buat orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi saat ini ada banyak orang mengeluh karena wabah virus corona ini. Mungkin perekonomian begitu menurun dan segala sesuatu yang terjadi. Mari kita dukung dalam doa, biar pemulihan demi pemulihan terjadi. Bahkan kasih Tuhan dinyatakan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikutnya yaitu di ayat yang ke-23. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam Injil Matius dikatakan seperti begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini sangat jelas sekali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan barang siapa menampar pipi kirimu, beri juga pipi kananmu. Ini satu hal yang berat menurut pandangan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana caranya orang menampar yang kiri kanan, saya berikan yang kiri. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bagi orang Yahudi, kalau ditampar pipinya, itu satu penghinaan yang begitu luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus mau setiap kita, ya, setiap pengikut Tuhan, walaupun kita dihina, walaupun kita direndahkan, kita jangan balas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau setiap kita jadi teladan di dalam mengasihi. Jadi hal yang ketiga ini yaitu jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dikatakan di dalam Roma, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca kepada kita. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini yang Tuhan mau bagi setiap kita. Ya, di ayatnya yang ke-21, janganlah kamu kalau terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang Tuhan mau kepada kita. Walaupun kita dihina, walaupun kita direndahkan oleh dunia ini, tapi mari kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang hidup di dalam kasih Tuhan. Makanya dikatakan, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lakukan kebaikan bagi semua orang. Itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ada banyak sekarang orang, kalau lu jahat kepada saya juga jahat kepada kamu. Tuhan gak mau seperti begitu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau walaupun orang jahat kepada kita, tapi mari tetap kita melakukan yang baik. Itulah salah satu ciri sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, saling mendukung satu dengan yang lain, supaya hidup kita, anak-anak Tuhan, benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga kasih itu benar-benar kita lakukan di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, secara khusus kepada sesama kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu.
Jadi ada 3 hal hari ini telah saya bagikan kepada kita. Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita, orang-orang di sekeliling kita, yaitu berbuat baik bagi mereka. Dan yang kedua, berdoa bagi mereka. Dan yang ketiga, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita mempraktikkan firman Tuhan ini, saya percaya ada banyak orang di luar sana merasakan kasih Tuhan. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Kalau kita lihat di luar sana, jarang sekali ada orang yang berbuat baik kepada orang yang menjahati dia. Atau sebaliknya, ada orang yang berdoa kepada orang yang sering membenci dia. Tapi kenyataan yang sering kita lihat, orang di lapangan, kalau orang melakukan yang jahat, dia juga membalas kejahatan. Tapi pengajaran Tuhan kita, Yesus Kristus, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi hal ini yang Tuhan mau kepada kita, supaya kita benar-benar lakukan di dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita benar-benar diingatkan, ditegur. Ya, kalau ada di antara kita saat ini suka membenci sesamanya, jangan Bapak Ibu berubah. Ya. Jangan membenci lagi atau dendam kepada sesama, tapi mari benar-benar hidup di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini aja renungan yang saya mau bagikan kepada kita. Biar lewat firman Tuhan ini kita menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan setiap kami supaya kami benar-benar mengasihi sesama kami, terlebih-lebih mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Mari Engkau mampukan kami Tuhan, tolong kami di dalam kami mengasihi sesama kami. Secara khusus mungkin orang yang suka membenci kami atau melakukan yang tidak baik di dalam kehidupan kami, mari Engkau tolong kami Tuhan, sehingga hidup kami menjadi teladan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan ada banyak orang-orang di luar sana menikmati dan merasakan kasih yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya kami berikan kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya akan membacakan waktu jemaat minggu ini. Yang pertama, terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Evangelis Martinus. Tuhan Yesus memberkati dan pelayanan keluarga. Warta selanjutnya, terima kasih atas pelayanan tim ibadah online yang sudah bekerja jerih lelah. Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan ucapan syukur maupun perpuluhan, dapat melakukannya via transfer di nomor rekening yang akan ditampilkan berikut ini. Bagi yang rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor-nomor hamba Tuhan dari GKRI di warna berikut ini. Untuk ibadah perjamuan kudus minggu depan di bulan Juni akan diinformasikan kembali oleh para majelis dan pengurus gereja melalui WhatsApp. Sekian muatan jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita akan membacakan ayat mas kita. Ayat mas kita diambil dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Kita akan membacakannya 2 kali secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita akan pujian doksologi dan doa berkat kepada hamba-Nya.
menjadikan engkau penuh. Terimalah dan yakinlah berkat Tuhan selalu penuh. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.